Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, dan keagungan ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah segala kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau Bapa atas semua yang Kau sudah beri ke dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu Yesus Tuhanku. Kami puji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan Dia tanggung. Amin, haleluya. Dia Yesus pimpin sampai surga. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan sekarang. Kesusahan Dia tanggung. Amin, haleluya. Dia pimpin sampai surga. Mari kita semua ikuti Yesus. Haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan Dia tanggung. Amin, haleluya. Dia Yesus pimpin sampai surga. Mari kita semua komit mengikuti Yesus. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Kita bersedia taat firman Tuhan sekarang. Kesusahan Dia tanggung. Dia pimpin sampai surga. Dalam Lukas pasal 5 ayat 11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu itu, Ia ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Haleluya. Segala kesusahan Dia pimpin sampai surga. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan Dia sampai surga.
Haleluya. Ikutilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan rahmat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Engkau Bapa. Terima kasih. Kami beberapa hari lagi kami sama-sama akan tinggalkan tahun 2021, akan memasuki tahun 2022. Pimpin hidupku Bapa. Aku mau ikut Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ikutilah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan dia amin. Haleluya. Dia pimpin sampai surga. Amin. Haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, keluarga negara kita ada di dalam surga. Dari sana menantikan Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan kita ikut Yesus. Suatu hari kelak ada janji Tuhan. Kita semua menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Tapi kita bisa masuk surga asal kita ikut Yesus. Sebab Yesus yang punya surga. Dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita semua mau ikut Yesus. Komitmen kita makin hari mau kita setia dan taat sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Ikutilah Tuhan Yesus sekarang. Ikutlah selamanya. Amin. Kita mau setia mau ikut Yesus. Segala kesusahan dia tangguh. Amin. Haleluya. Dia pimpin sampai surga. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus pimpin kita naik ke surga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Jumat pagi ini tanggal 24 Desember tahun 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan. Sebentar berapa hari lagi kita masih menjalani tahun 2021 di bulan yang terakhir. Dan ada bulan yang terakhir. Karena bulan depan sudah bukan bulan Desember, tapi bulan depan adalah bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2022. Dan tidak akan terulang. Sampai kapanpun selama-lamanya. Tidak akan terulang kembali tahun 2021. Oleh karena itu kemari kita belajar menghargai kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Jadikan setiap waktu dan kesempatan adalah golden opportunity. Kita menghargai kesempatan emas. Supaya demikian kita tidak boleh lalai dalam hidup ini. Tapi setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita lebih banyak waktu buat Tuhan. Dan kita melangkah bersama Tuhan. Sehingga sesuai dengan pujian tadi, ikut-ikutlah Yesus sekarang. Karena suatu hari kelak Yesus datang, Raja segala raja, kata diangkat masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau bacakan puji Tuhan pada pagi ini. Minggu depan sudah tanggal 31 Desember. Saat ini tanggal 24 Desember. Puji Tuhan, masih tinggal 7 hari lagi. Mari kita bersama-sama berbondong-bondong dengan semangat yang tinggi untuk kita terus semakin dekat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam hidup kita. Saya mau baca kitab Rut saat ini fase 3. Kemarin fase 2. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari demi hari kita baca terus di pagi hari perjanjian lama. Kalau malam hari ini rutin kita selalu baca perjanjian baru. Demikian firman Tuhan. Saya mau baca ayat 1. Rut fase 3.
Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau teman itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, sikapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya tempat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari aksi kaki Boas, dan berbaringlah aja di situ. Pada waktu itu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanya dia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku ini Rut, hambamu. Kembanglah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau baik, biarlah menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah ketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadakanlah itu." Lalu ditadakannya selendang itu. Kemudian ditadakannya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 tahun takar jelai itu diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Ayat 18 terakhir. Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari juga." Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang paling penting yang selalu saya katakan yang ketiga, marilah kita jadikan diri kita setia kepada Tuhan. Dasar setia karena kita cinta Tuhan Yesus. Dan kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita mau taat. Sesuai firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15, Tuhan berkata, "Barang siapa yang mengasihi aku," itu firman Tuhan katakan, "ia melakukan segala perintahku." Ini penting. Kalau kita lihat Rut ini, saya sudah katakan memiliki 3 sifat ilahi yang Rut miliki. Karena Rut itu artinya persahabatan dalam bahasa Ibrani. Artinya Rut itu bersahabat dengan Tuhan. Setiap kita lambang daripada Rut, gereja Tuhan yang memiliki sifat ilahi. Dan kalau kita lihat di sini, Rut memiliki sifat apa? Taat. Dan sifat taat itu yang dimiliki oleh sifat Tuhan Yesus. Kalau kita bukti di sini Rut pasal 3 ayat 5 dikatakan, lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang kau katakan itu akan kulakukan." Amin, puji Tuhan. Sifat Rut yang begitu ilahi. Dia memiliki sifat taat. Aku takut akan Tuhan. Demikian kita semua belajar memiliki sifat ilahi, yaitu taat seperti sifat Tuhan Yesus. Coba ini terbukti. Yesus juga memiliki sifat taat. Kalau kita lihat sini, saya membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sifat yang dimiliki oleh Yesus taat.
Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat. Apa rencana Tuhan? Terjadi keselamatan terjadi karena ada faktor taat. Coba dibayangkan Bapak Ibu, tanpa kematian di atas kayu salib, percuma Yesus lahir. 5 rantai ilahi, peristiwa ilahi yang Tuhan kerjakan buat keselamatan manusia, semua saling berkaitan dan semua terjadi karena faktor ketaatan. Coba Bapak Ibu perlu paham ini. Yesus lahir ada kaitannya dengan Yesus mati. Yesus mati terjadi karena terjadi kebangkitan. Kebangkitan percuma kalau tidak Yesus naik ke surga. Percuma Yesus naik surga kalau dia tidak datang kembali, berarti kita ditinggalkan. Ternyata tidak demikian. 5 rantai karya Tuhan yang besar dan ilahi. Kita perlu paham rencana Tuhan yang sempurna. Di suasana Natal perlu kita sadar terjadi kelahiran Yesus karena Yesus taat kepada diri sendiri. Dia komitmen Tuhan. Kita diciptakan Tuhan menjadi serupa gambar Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan sabar, bukan lalai akan janjinya. Di balik kesabaran, karena apa? Ada ketaatan sifat dari Tuhan sendiri, memiliki sifat taat, komitmen dari diri Tuhan sendiri, yaitu bahwa Tuhan menciptakan manusia dari awal serupa dengan gambar Tuhan. Dan yang langkah kedua, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan taat pada diri sendiri. Komitmen Tuhan dari sejak awal. Tuhan ciptakan manusia serupa dengan gambar Tuhan. Tapi di periode kedua, fase kedua, manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga hubungan putus dan hilang kemuliaan Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat 23. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Karena Tuhan sendiri taat kepada diri sendiri. Yesus setia. Dia taat. Akhirnya dia turun menjelma jadi manusia. Itulah kelahiran Yesus. Yesus berarti juru selamat. Arti Yesus itu juru selamat atau penyelamat umat manusia. Jadi komitmen Tuhan dari sejak awal supaya menjadi manusia serupa dengan Tuhan dan dirusak oleh karena dosa. Kompromi antara manusia dan iblis. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, pada waktu Hawa berjalan di Taman Eden, dia berjumpa, berkomunikasi dengan iblis dan ditawarin supaya makan buah terlarang. Komitmen Tuhan dilanggar oleh manusia. Demikian dengan kita. Kenapa? Itu bukti tidak taat. Yesus berfirman kepada Hawa supaya jangan makan. Tapi akhirnya mereka tidak taat. Demikian belajar kita memiliki sifat taat. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Biar kita menjadi pelaku firman. Dan yang kedua, kalau kita lihat, dimiliki sifat Rut, yaitu sifat kasih. Coba di ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata. Ini dia. Sifat dari Rut berikutnya memiliki sifat kasih. Dan selain dia taat kasih, karena Allah itu kasih. Mari kita buka sebagai terakhir. Mari kita sama-sama, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, melalui firman Tuhan pagi ini, supaya kita belajar memiliki sifat taat. Dan yang kedua, memiliki sifat kasih. Saya membacakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari di suasana Natal, Natal bicara kasih Allah kepada umat manusia, supaya kita makin hari mau cinta Tuhan, memiliki kasih Tuhan, memiliki taat sebagai bukti kita orang Kristen, anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Karena keselamatan terjadi, yaitu percaya dan taat. Di dalam ketaatan kita ada kasih Tuhan. Biar kita menjadi hari demi hari kita melangkah di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Karena dasarnya kita kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Segala kesusahan dia tanggung. Amin, haleluya, dia pimpin sampai surga. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya.
selamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Segala kesusahan dia tanggung. Amin, haleluya. Yesus pimpin sampai surga. Amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, bawa kita ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala-galanya. Dan melalui firman membawa kami memiliki sifat taat dan kasih seperti Engkau Yesus. Dalam hidup kami ada sifat ilahi. Memasuki tahun yang baru 2022 bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Immanuel. Amin.